Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berbagi dengan Anda semuanya tentang identitas sosial dan polarasi di Indonesia. Dan saya atas nama Murniati sebagai pemateri pertama yang akan membahas terkait dengan politik identitas, dan materi selanjutnya nanti akan dibahas oleh partner kelompok saya dari kelompok 4. Nah, langsung saja kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu terkait dengan politik identitas. Sejarah Indonesia adalah sejarah politik identitas. Sejarah ini sudah dimulai jauh sebelum kemerdekaan. Semosir Enovitasari 2024. Menurut Charles Taylor 1994, politik identitas berakar pada kebutuhan manusia untuk mendapatkan pengakuan atau recognition. Identitas seseorang atau kelompok seringkali dibentuk melalui interaksi sosial dan pengakuan oleh pihak lain. Nah, jika pengakuan ini tidak terjadi, individu atau kelompok dapat merasa terpinggirkan, yang kemudian mendorong perjuangan politik untuk mendapatkan pengakuan tersebut. Isu politik identitas yang mewarnai ranah politik di Indonesia banyak dibahas di media online di Indonesia. Bella 2025. Etnis dan agama adalah bagian dari identitas yang seringkali menjadi alat atau dipolitisasi oleh sekelompok orang untuk kepentingannya. Syariah 2021. Isu politik identitas atas nama agama semakin menguat dan mencemaskan mulai pemilu Presiden Nasional tahun 2014, ketika Presiden incumbent tidak lagi berhak mencalonkan diri dengan aturan Undang-Undang Dasar 1945. Semosir Enovitasari 2024. Politik identitas adalah fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi antara identitas sosial, struktur kekuasaan, dan dinamika politik. Politik identitas pemilu 2019 telah meninggalkan jejak psikologis masyarakat pemilih dengan korban 4 orang meninggal, 172 orang terluka, dan 74 ditangkap paksa dalam demonstrasi yang rusuh di kantor Badan Pengawasan Pemilu Fitro 2019. Dampak psikologis sosial yang mencekam dari politik identitas, terutama atas nama agama, telah terjadi sejak pemilihan umum 2014 dan puncak di pemilu 2019. Masyarakat minoritas, khususnya Nasrani, muak dengan pemilihan umum karena sangat kental dengan politik identitas agama. Semosir Enovitasari 2024. Penelitian menunjukkan bahwa politik identitas seringkali memicu polarisasi yang tajam selama pemilu. Nah, mungkin itu saja materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh partner kelompok saya, yaitu terkait dengan pemilihan umum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Lestari. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan salah satu ciri utama sistem politik yang demokratis. Melalui pemilihan umum, sirkulasi elit berlangsung secara periodik. Jangka waktu setiap periode berbeda-beda antara negara satu dengan negara yang lain, atau Muhammad 2019. Menurut Sulaiman N. Rohaniah 2023, sistem pemilu yang digunakan memainkan peran penting dalam mencapai representasi politik yang proporsional dan inklusif. Dalam konteks teori demokrasi, pemilu dianggap sebagai instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Teori ini menekankan bahwa pemilu memungkinkan rakyat menilai kinerja pemimpin dan memilih calon yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan mereka. Prinsip inklusivitas dalam pemilu adalah pemilu memastikan bahwa semua orang berkesempatan untuk ikut serta di dalamnya, atau Permatasari 2023. Setiap pemilu di Indonesia yang menggunakan kombinasi proporsional terbuka juga mencerminkan kompleksitas dalam proses elektoral di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini.
Pelaksanaan pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden, haruslah menjunjung asas kesetaraan atau setiawan 2014. Pemilu merupakan sebuah momentum yang memiliki nilai berita tertinggi sehingga berita mengenai peristiwa pemilu selalu menjadi sajian utama media massa, tak terkecuali tentang perilaku politik para elitnya atau Prasetyo et al. 2014. Pemilihan umum yang dijadikan tonggak demokrasi akan membimbing bangsa dan negara menuju keberhasilan demokrasi, akan membangun peradabannya atau Al-Aziz et al. 2024. Baik, sekian dari saya. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya M. Saimin. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang terkait dengan pengertian polarisasi. Polarisasi adalah fenomena multidimensional yang melibatkan aspek sosial, politik, ekonomi, dan psikologis. Di tengah polarisasi tersebut muncul sejumlah poros politik atau kekuatan politik baru, di antaranya kekuatan politik Islam, terutama yang terlihat di partai-partai Islam. Polarisasi politik di kalangan milenial telah menjadi tantangan yang semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Polarisasi di Indonesia seringkali berakar pada politik identitas, terutama selama pemilu atau isu-isu agama dan etnis. Studi menunjukkan bahwa polarisasi ini diperburuk oleh penggunaan media sosial untuk menyebarkan disinformasi dan narasi yang memecah belah. Menurut Karl Marx, dalam perspektif konflik kelas, polarisasi muncul karena pertentangan antara kelas sosial yang berbeda, terutama antara pemilik modal dan pekerja. Polarisasi merupakan fenomena populer yang lebih banyak berkembang di tingkat massa ketimbang di tingkat elit politik. Polarisasi juga membuat salah satu kelompok memiliki pemikiran bahwa pandangan yang lebih benar ketimbang kelompok yang lain karena alasan pandangan politik serta moralitasnya. Polarisasi ini terlihat dalam berbagai masyarakat menjadi kelompok-kelompok berdasarkan identitas tertentu seperti agama, etnis, atau pandangan ideologis. Misalnya dalam beberapa kasus pemilu muncul narasi kita dan mereka yang memperkuat pembagian sosial dan memperkeruh hubungan antar individu maupun kelompok. Misalnya dalam pemilu di beberapa negara termasuk di Indonesia, politik identitas sering terlihat dalam bentuk kampanye yang menonjolkan perbedaan agama atau etnis. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan di antara kelompok yang berbeda dan mengarah pada polarisasi yang kuat. Politik identitas ini di Indonesia telah menjadi fenomena yang signifikan dalam konteks pemilihan umum, pemilu, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Dalam pemilu 2024, isu-isu yang berkaitan dengan identitas etnis, agama, dan budaya kembali muncul sebagai alat mobilisasi politik. Sejarah menunjukkan bahwa politik identitas seringkali digunakan untuk memperkuat dukungan dari kelompok tertentu, seperti terlihat pada pemilu gubernur DKI Jakarta 2017 dan pemilihan presiden 2019. Pada saat itu, identitas agama menjadi faktor kunci yang mempengaruhi pemilih, dengan kelompok-kelompok tertentu menggunakan simbol-simbol agama untuk menarik dukungan. Media sosial menjadi katalis dalam memperkuat politik identitas dan polarisasi. Saya atas nama Lala Khairunisa ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang politik. Secara umum, politik dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan, pembuatan keputusan kolektif, dan pengaturan konflik di dalam masyarakat. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, kampanye politik menjadi sangat penting dalam memperkenalkan kandidat kepada masyarakat. Dengan pendekatan yang beragam, teori politik membantu menganalisis isu-isu seperti kekuasaan, legitimasi, konflik, konsensus, dan perubahan sosial. Menurut Marx dan Engels 1848,
Politik sebagai arena perjuangan kelas negara dipandang sebagai instrumen dominasi kelas kapitalis terhadap kelas pekerja. Dalam politik Indonesia kontemporer, tidak banyak partai politik yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap ideologi partai, serta rekrutmen yang khusus dan seleksi yang ketat terhadap kader-kadernya. Berbeda dengan wajah politik Indonesia pada Orde Lama maupun Orde Baru yang mengedepankan perilaku doktriner partai politik. Indriani 2012. Saya atas nama Miftahul Mudin akan membacakan kesimpulan dari materi yang kami bawakan. Jadi kesimpulannya, politik identitas dan polarisasi dalam pemilu adalah fenomena yang saling terkait. Identitas sering digunakan oleh partai politik dan kandidat untuk menarik dukungan dari kelompok tertentu berdasarkan rasa, etnis, agama, atau kategori identitas lainnya. Namun, strategi ini sering kali memicu polarisasi, memperkuat perpecahan masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Dengan demikian, meskipun politik identitas yang tetap ada dalam dinamika pemilihan umum, penting bagi semua pihak tetap ada dalam dinamika pemilihan umum. Semua pihak untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan persatuan bangsa demi masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja materi singkat dari kami tentang identitas sosial dan polarisasi di Indonesia. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.